Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-13. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 8 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16a. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 3 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa saja kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Siapa saja menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih yang sempurna kepada Allah dan sesama. Cinta kasih itu mengenal jenis dan tingkatan-tingkatannya. Kita manusia terbatas dan hanya dapat mencintai secara terbatas pula. Cinta itu secara alamiah atau naluriah berarti keterarahan hati kepada yang sangat menarik perhatiannya. Mengapa ia memberi perhatian kepada yang dicintai itu? Karena orang itu merasa bahwa orang atau objek yang dicintainya itu sangat berkenan di hatinya atau menyenangkan hatinya. Dengan pengertian cinta semacam itu, kita bisa berbicara tentang cinta orang tua kepada anak-anaknya, cinta kakak beradik dalam keluarga, cinta di antara keluarga besar, opa dan oma, om dan tante, dan cinta kepada bangsa dan negara, atau bahkan kepada umat manusia. Dalam ensiklik Deus Caritas Est, Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa di antara semua jenis cinta itu, maka cinta pria dan wanita yang terarah pada perkawinan untuk menjadi suami istri adalah cinta yang paling kuat.
Cinta suami istri itu berdiri tegak dan kokoh, melebihi cinta kepada orang tua. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Perasaan yang mirip dengan cinta itu, atau disebut dengan kesenangan, bisa terarah pula pada objek yang bukan manusia, misalnya hewan atau tumbuhan atau barang. Orang mencintai binatang piaraannya seperti anjing, kucing, burung, atau ikan hias. Orang juga bisa mencintai tanaman-tanaman hias dan merawatnya dengan penuh perhatian. Dan orang bisa mencintai barang-barang material seperti uang yang banyak, rumah yang mewah, mobil, kapal pesiar pribadi, pesawat jet pribadi, dan sebagainya. Kalau dibuat perbandingan antara cinta akan benda, hewan, dan manusia, maka cinta yang paling tinggi seharusnya pada manusia, dan yang paling rendah adalah cinta pada barang duniawi. Namun kenyataannya terbalik, cinta akan benda, terlebih benda yang bernama uang, sering menduduki tempat yang paling tinggi dan mengalahkan semuanya. Bahkan demi cinta akan uang, orang tega untuk membunuh sesamanya manusia atau bahkan saudaranya sendiri. Maka Santo Paulus memperingatkan dengan keras, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus menyentak kita semua tentang tuntutan cinta kasih. Yesus menantang kualitas cinta kasih kita dengan bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Pernyataan Tuhan Yesus ini mengejutkan bila baru pertama kali mendengarnya. Cinta kepada bapa dan ibu pastilah baik dan seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau cinta kepada orang tua melebihi cinta kita kepada Yesus, maka kita tidak layak bagi Yesus. Pernyataan berikutnya menjadi lebih keras lagi, tetapi juga lebih jelas maksudnya. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan, bahwa barang siapa mau mempertahankan nyawanya, maka ia tidak layak bagiku. Dibandingkan dengan cinta kepada Yesus, maka semua cinta yang lain untuk semua urusan duniawi ini harus dinomorduakan. Cinta kepada Yesus haruslah menjadi nomor satu. Alasannya, karena Yesuslah yang bisa menjadi jaminan keselamatan kekal kita, sedangkan semua hal lain yang bercorak sementara dan tidak dapat menyelamatkan kita. Maka sudah sepantasnya lah bahwa untuk Yesus Putra Allah itu, kita kerahkan segala kemampuan cinta kita, karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kehidupan kekal kepada kita. Selanjutnya, menjadi lebih jelas dan mudah, yaitu bahwa wujud cinta kepada Yesus adalah dengan mengasihi sesama manusia.
Sampai Yesus berkata, "Barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan pahalanya." Setelah kita belajar mengasihi Tuhan Allah kita dengan sempurna, maka kita wujudkan cinta itu kepada sesama. Cinta kepada sesama kita nyatakan dengan memberikan bantuan barang-barang duniawi, termasuk uang, pakaian, makanan, dan apa saja yang dibutuhkan oleh sesama kita. Contoh dari bacaan pertama, pasangan orang kaya di Sunem yang memberikan tumpangan kepada Nabi Elisa, mereka mendapatkan upah dari kebaikan hati mereka itu. Mereka tidak mengharapkan balasan dari Nabi Elisa, namun Nabi Elisa memohon kepada Tuhan untuk memberikan balasan cinta dengan hal yang paling mereka harapkan, yaitu mendapatkan seorang anak. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan cinta kasih pasangan itu kepada Nabi Elisa dibalas dengan tanda kasih yang luar biasa dengan mendapatkan seorang anak. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus kepada umat di Roma, dinasehatkan kepada kita semua rahasia hidup di dalam cinta kasih Kristus. Kita yang telah dibaptis ini telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kita yang mencintai Kristus melebihi apapun di dunia ini, termasuk nyawa kita sendiri, mendapat jaminan akan menemukan hidup kekal di dalam Kristus. Itulah harta rohani yang paling kita rindukan dan hanya dapat diberikan oleh Kristus. Maka Kristus juga menuntut dari kita cinta kasih sempurnanya yang melebihi cinta kita kepada siapapun dan apapun yang lain selain hanya pada Kristus saja. Semoga demikian. Amin.